Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lan tarda 'anka al-yahud wa lan nasara hatta bi'a millatahum. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah sholat isya dan tarawih insyaallah yang dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama marilah kita menjaga rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, terutama nikmat sehat, iman, Islam, hingga pada hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Walidah Dahlan ini dalam rangka ibadah, rangkaian ibadah dari puasa kita, yaitu sholat tarawih, sholat malam hari ini. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, pada malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang topik yang mungkin sangat hangat di kalangan kita, yaitu terkait dengan pop culture atau budaya populer dan generasi muda muslim. Bapak dan ibu sekalian, kalau kita melihat sejarah mungkin sejak dunia ini dalam era modern hingga pasca modern, bahkan sampai pada era digital saat ini, fenomena yang sangat menonjol di dalam kehidupan kita, yaitu semakin banyaknya produk-produk budaya yang disebut dengan budaya populer. Budaya populer. Budaya populer ini kita lihat kemungkinan ya, ini setelah perang dingin selesai, terutama kekuatan-kekuatan besar dunia itu mengalihkan perhatiannya kepada Islam, terutama negara-negara barat yang dikomandani oleh Amerika Serikat. Perhatian mereka kepada umat Islam, negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas Islam. Karena Amerika keinginannya akan ingin menjadi sebuah negara adikuasa tunggal, gitu ya. Dan Islam dipandang sebagai agama dan pemeluknya merupakan kelompok yang kemungkinan besar akan menjadi penghalang apa yang diinginkan oleh Amerika menjadi negara adikuasa tunggal itu. Setelah komunisme hancur pada tahun 1990-an awal. Oleh karena itu negara-negara besar, ya sekutu barat terutama dikomandani oleh Amerika, itu menghasilkan atau memproduksi berbagai macam produk budaya. Mungkin kita kenal ada istilah 3F, bisa juga 4F gitu ya. Apa itu? Mungkin sudah ada yang kenal apa? 3F. F yang pertama food ya. Yang kedua fun. Yang ketiga fashion. Bisa menjadi 4 karena fun bisa dipecah menjadi film gitu ya. Nah, di era modern bahkan sampai sekarang ini kita lihat umat Islam selalu disudutkan dengan tuduhan-tuduhan. Apakah itu sebagai teroris
Apakah itu sebagai kelompok yang intoleransi? Ada juga kelompok disebut sebagai radikal dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dilabelkan pada umat Islam. Selain ancaman-ancaman yang bersifat budaya pop tadi, itu sudah kita rasakan, ya. Sudah sejak lama kita menderita itu. Karena Indonesia, kita bangsa ini mayoritas Muslim, maka menjadi arah tujuan dari kaum kafir itu. Nah, saya kira budaya pop yang tadi, ya food ya, itu kan sekarang sudah populer. Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang belum pernah atau tidak kenal apa itu disebut KFC yang sudah ada di mana-mana. Bukan hanya di negara-negara berkembang, bahkan sampai negara China yang dulu bermusuhan, bahkan negara komunis yang sekarang lebih Amerika daripada Amerika. Budaya populer di sana sudah sangat kental dengan anak-anak remaja. Makanan, ya. Banyak jenis makanan yang diproduksi, yang kita tidak tahu produsennya itu apa betul-betul suci dengan cara yang benar, dan bahan yang diolah juga halal dan seterusnya. Tidak jelas gitu ya. Tidak jelas. Itu makanan. Lagi minuman juga kan begitu ya. Minuman yang diproduksi mereka adalah minuman-minuman yang menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Mungkin kalau di Amerika ada ketentuan bahwa yang bisa beli minuman keras itu anak-anak yang berusia 17 tahun ke atas. Dan mereka tidak bebas artinya ya. Tidak seperti kita. Di warung-warung kecil, di kampung-kampung sudah banyak penjual-penjual miras gitu ya. Di Amerika sendiri sebagai produsen terbesarnya, justru anak-anak itu kalau mau beli minuman keras itu harus menunjukkan KTP. Dari situlah kelihatan bahwa dia boleh atau belum boleh. Dengan KTP itu bisa dilihat usianya. Itu di sana. Tapi di kita ini ya, sembarangan, nggak ada ketentuan. Walaupun ada aturan dilarang menjual miras, ya dalam prakteknya ada pun juga tidak ada tindakan. Ya. Nah itulah. Itu baru sisi food. Fashion, busana, gitu. Busana juga sudah banyak sekali. Bahkan anak-anak remaja kita, pemuda-pemuda di kita, ada kecenderungan menyukai atau mengikuti tren-tren barat. Di mana busana-busana itu dibikin sedemikian rupa sehingga ya mengumbar aurat lah ya, mengumbar aurat yang kemudian bisa apa ya, memicu syahwat katakanlah gitu. Contoh saja ibu mbak-mbak itu kalau mungkin di kampus berjilbab gitu ya, tapi saya tahu ada banyak juga di antara ya mahasiswa Unisa ini yang kalau di rumah di kos, bukan di asrama, kalau di asrama yakin enggak. Di rumah itu pakaiannya juga you can see kan gitu. You kamu can bisa see lihat gitu. Bisa melihat auratnya. Nah itulah. Ini menjadi tantangan bahkan ancaman kita. F yang ketiga, fun.
Ya. Fun atau hiburan. Hiburan. Bisa hiburan itu berbentuknya musik, gitu ya. Musik. Anak-anak remaja kita ini cenderung suka musik-musik barat. Kalau ditanya atau mungkin suruh nyanyi lagu-lagu tradisional mungkin nggak bisa. Lagu keroncong mungkin nggak tahu, nggak kenal. Gitu ya. Tapi lagu barat, bahkan bukan remaja-remaja, anak-anak kecil kita justru suka mendengarkan lagu-lagu barat dibanding lagu-lagu tradisional. Nah, saya tidak tahu. Juga makannya, anak-anak kita ini suruh makan makanan tradisional juga susah. Tapi kalau sudah KFC, kemudian pizza ataupun donat, hamburger, luar biasa sukanya. Ini tantangan kita. Kembali pada fashion tadi. Bukan fashion atau hiburan, seni, ya. Musik tadi. Bagaimana kita nonton musik-musik? Umumnya mereka yang disukai dalam musik-musik barat, yang penampilannya begitu, apalagi yang disebut dengan musik underground, gitu ya. Begitu pakaiannya, ya, lagunya, isi liriknya pun juga kadang-kadang tidak syar'i lah, katakanlah gitu ya. Nah, itu musik. Belum kalau di TV program kita banyak kita tonton juga dagelan-dagelan. Apakah itu opera Perang Java atau apa yang lain-lain. Semuanya dialog-dialognya itu, dagelannya yang bisa menertawakan itu adalah dagelan-dagelan yang ya pasti yang tidak syar'i lah, katakanlah gitu. Porno-porno lah gitu, katakanlah gitu. Ucapannya, celotehannya dan sebagainya. Nah, itu dari sisi hiburan. Bagaimana film kita juga begitu. Ya. Film yang ditonton anak-anak kita adalah film-film yang dari barat, yang memperkenalkan kebebasan, liberalisasi, kebebasan seksual, dan seterusnya, dan seterusnya. Walaupun sebenarnya di tanah air mereka sendiri, di asal budaya mereka sendiri, ya sebenarnya terjadi, tapi ya bagi orang tua sebenarnya juga nggak suka seperti itu. Masyarakat sebagian juga menentang seperti itu. Ya. Tapi kan di dalam film nggak bisa dijelaskan secara detail. Semuanya kan semua surface saja, di permukaan saja informasi-informasi itu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, menyemaraknya budaya populer di kalangan remaja kita ini sangat dikhawatirkan, karena memang tujuannya adalah dalam rangka untuk apa? Sasarannya umat Islam jelas. Karena umat yang lain itu oke-oke saja lah. Karena ajarannya itu enggak ada yang seperti ajaran Islam. Ada haram, ada mubah, ada halal dan sebagainya. Itu enggak ada. Sehingga jelas apa yang ditampilkan dalam budaya populer itu banyak sekali yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam kita. Dan itu memang disasar agar umat Islam itu tidak paham terhadap ajaran Islam itu sendiri gitu ya. Karena dia sudah terlalu terbiasa dengan budaya populer itu yang menurut mereka pasti itu sangat menggiurkan, sangat nikmat, dinikmati, dilihat, ditonton, dilakukan dan sebagainya. Menjadi orang populer, kalau kita bisa mempraktekkan budaya populer kita, membuat kita jadi populer. Inilah sifat anak-anak remaja kita, ingin cepat populer, ingin cepat kaya, punya uang, sukses dan sebagainya. Salah satunya dengan
budaya ini. Nah ini karena isi dari budaya-budaya banyak yang bertentangan dengan agama Islam, karena memang itu dibikin supaya umat Islam itu tidak paham terhadap ajaran Islam yang benar ini, sehingga dia meninggalkan, lebih suka nonton daripada mengerjakan ibadah, sehingga akidah-akidah mereka menjadi yang sangat lemah. Nah ini tentu seperti halnya di dalam pesan Nabi kita, ya, bahwa Nabi kita pernah berpesan, saya tinggalkan, aku tinggalkan dua perkara. Apabila kalian semua memegang erat keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, kan gitu. Tetapi kita ini kan tergoda dengan iklan-iklan yang disampaikan di dalam multimedia ini. Nah, ini multimedia ini sebagai alat yang untuk mengontrol kita sebenarnya. Banyak sekali media-media kita, kalau kita tidak hati-hati, kita ini sudah dikontrol oleh kekuasaan besar di dunia ini. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudara ini punya internet, itu pasti harus ngisi data-data, data pribadi kita. Nah ini sudah menjadi data besar milik mereka itu. Nah, oleh karena itu hati-hatilah dengan berbagai macam budaya populer yang sudah semarak di dalam kehidupan kita ini, terutama bagi para remaja. Ya, pesan Nabi kita, ku anggusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Penyebabnya banyak, di antara lain adalah budaya populer. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.